Bismillahirrahmanirrahim. Babut taqwa wal huda wa arkanil islami wa umuddin. Ai hadza babut taqwa, bab tentang takwa, wal huda dan huda, wa arkanil islami dan rukun Islam, wa umuddin dan urusan-urusan agama. Qala Ibnu Umar, qala berkata siapa Ibnu Umar, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fis sadri. La yablughu, tidak akan mencapai siapa al-'abdu seseorang haqiqatat taqwa, ing hakikat takwa. Jadi dengan banyak orang bertanya, apa dalilnya Islam itu ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat? Iya, segala sesuatu kan pasti ada bagian luarnya, bagian dalam, dan bagian inti. Jadi memahami agama, tetapi kalau saya melihat begini, syariat, ma'rifat, hakikat ma'rifat itu bukan jenjang. Ya, tetapi merupakan bagian dari sudut dari agama yang kita bisa pahami dan tangkap. Bisa nggak orang tanpa syariat langsung masuk ke hakikat, atau harus syariat dulu, atau langsung semuanya bisa? Bisa nggak langsung semuanya sekaligus dia dapat syariatnya, dapat hakikatnya, dapat hakikatnya? Bisa saja, tergantung apa kapasitas masing-masing, bagaimana dia memiliki daya idrok atau tidak. Karena orang luas, apa patokan orang itu syariatnya sudah selesai terus dia masuk ke hakikat? Ada ujiannya, terus ada skala nilainya, nggak bisa. Nah, hakikat takwa ini hakikat ketakwaan. Jadi ada takwa yang takwa aja, tapi ada yang inti dari hakikat, dari ketakwaan itu sendiri. Dan seseorang hamba itu tidak akan sampai kepada hakikat takwa hatta sehingga ia tak meninggalkan siapa al-abd ma segala sesuatu haka yang tidak enak, yang mengganjal fisodri di dalam hati. Artinya apa? Orang ketika dia beragama harus berdasarkan kepada keyakinan yang maksimal. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, itu betul atau tidak? Ada yang ngomong nggak betul? Bisa masuk neraka. Tapi hadis yang lain, al-imanu la yazidu wa la yanqus, betul. Jadi ada dua hadis, yang satu al-imanu la yazidu wa la yanqus, hadis yang lain al-imanu yazidu wa yanqus. Hadis yang pertama mengatakan iman itu tidak bisa kurang, itu bisa nambah. Yang lain yang mengatakan iman itu bisa kurang, bisa nambah. Nah, yang tidak bisa kurang dan tidak bisa nambah itu adalah aslul iman, pokok iman. Jadi nggak bisa kamu tuh yakin, kamu percaya nggak sama Allah? Kalau tanggal muda sih saya agak yakin, kalau tanggal tua saya agak kurang yakin. Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dulu waktu kuliah saya yakin, tapi sekarang saya udah lulus, nggak kawin-kawin, saya kok jadi nggak yakin. Atau iman saya jadi agak kurang, kepercayaan saya nggak bisa begitu. Jadi percaya ya percaya 100%, nggak boleh dibagi. Tetapi yang berkurang itu adalah apa? Amal orang yang mengindikasikan keimanannya. Nah, kalau kita dalam beragama ini harus betul-betul yakin. Maka segala keraguan dalam iman kita harus kita buang. Dakma yuriduka ilama dan dia sudah sama keyakinan yang mantap. Nah, orang itu kalau sudah yakin, maka keyakinan itu dihargai oleh agamanya. Dihargai. Keyakinan kita dihargai.
Kalau ada misalnya antara imam dan makmum berbeda pendapat dan masing-masing mempertahankan pendapatnya, itu mana yang benar? Jadi saya pernah itu, ayah saya salah dalam hati saya, sehingga saya maju, ya kayaknya kurang berarti, kurang apa? Rokaatnya kurang. Tapi apa kata ayah saya? Nah, pas. Nah repotnya jamaah itu terbagi menjadi dua. Yang sebagian ngomong kurang, yang sebagian udah pas itu lah. Kira-kira yang benar yang mana? Gak ada CCTV lagi. Hah? Masa pakai sumpah? Kalau pakai kacamata zahir saya, pakai kekuatan saya. Tapi kalau kata ayah saya, kayaknya lebih khusus saya. Ya ini ya, kalau sudah begitu perlu nambah lagi. Saya yang meyakini itu kurang, ya sudah. Sedangkan ayah saya meyakini sudah pas, ya nggak usah. Nah, maka kita itu jangan gampang-gampang memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Nah, fikih itu sifatnya zon atau keyakinan. Fikih. Kayaknya libur lama pada pendiam kan? Kelamaan libur kayaknya. Fikih itu zon atau ilmu. Ini sesuatu yang pasti atau yang masih dugaan kuat. Hakikat pengetahuannya dia zon, tetapi ketika dia sudah diolah dalam sebuah istinbat, ya, istinbatul ahkam, lalu ijtihad, maka sesuatu yang zon itu menjadi keyakinan, kan? Menjadi keyakinan. Mengikat bagi yang ya. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa mencapai derajat hakikatut taqwa. Pakai dua-duanya tuh salah satu. Buat di YouTube biar lebih mantap suara. Gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. An Hanzalah bin Abi Sufyan, dari Hanzalah ibnu Abi Sufyan. An Ikrimah bin Khalid, dari sahabat Ikrimah ibnu Khalid. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata siapa Ibnu Umar, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, bunya dibangun apa al islamu Islam ala khamsin, atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama syahadati an, persaksian an la ilaha, bahwa tiada Tuhan itu wujud, illallahu, siapa kecuali Allah. Itu yang pertama. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Disebut dengan syahadat. Wa iqamis sholati, dan menegakkan sholat. Wa itaiz zakati, dan memberikan zakat. Wal haji, dan haji. Wa shaumi ramadhana, dan puasa Ramadan. Ini kita sebut dengan rukun Islam, arkanul Islam. Nah, syahadat kita itu harus kita deklarasikan dalam bentuk fiil mudhari. Jadi nggak ada syahadat itu syahadtu alla ilaha illallah. Syahadat itu mesti asyhadu, saya sedang dan akan, ya dulu alal istimrar. Jadi menunjukkan kontinuitas. Syahadat itu harus menunjukkan kontinuitas. Makanya harus berbentuk fiil mudhari. Beda dengan akad. Wabil khusus akad nikah. Nggak boleh pakai fiil mudhari. Kenapa kok kamu pakai fiil mudhari? Misalnya bukan qabil tu nikah, tapi akbalu nikah. Ini ya dulu alal istimrar. Pakai dalilnya syahadat. Kenapa kamu kok
akad nikahnya pakai fi'il mudhari, nggak pakai fi'il madhi. Karena fi'il mudhari itu dalam syahadat itu yadul alal istimrar. Dan saya ingin supaya istri saya ini menjadi istri saya selama-lamanya. Kira-kira bener nggak kalau pakai dalil yang ini? Jadi lain tempat jangan dipakai dalil yang sama gitu. Jangan kayak kunci Inggris semuanya pakai kunci itu. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah. Itu kan hadis ala kunci Inggris. Enggak, kenapa beda? Kalau syahadat pakai fi'il mudhari, pakai akad harus menunjukkan fi'il madhi. Karena kalau dalam akad itu yang terpenting itu bukan pada istimrar, itu urusan nanti. Tetapi ketika akad itu yang dibutuhkan adalah kemantapan, al-hazm. Jadi harus menunjukkan kemantapan. Sedangkan fi'il mudhari dalam konteks itu tidak menunjukkan, dianggap tidak menunjukkan kemantapan. Nah, gitu ya. Karena nggak boleh, terutama ketika apa? Qabul. Jangan pakai fi'il mudhari. Apalagi kalau pakai fi'il, repotnya Indonesia ini nggak ada fi'ilnya kan? Indonesia kan saya terima, boleh nggak kalau saya terima atau saya telah terima? Hah? Ini bahas tentang rukun Islam, nikah masuk ke situ ya? Ya karena ini. Karena struktur bahasanya beda, ya saya terima nikahnya itu sudah dianggap memenuhi. Jadi jangan diperumit, karena struktur dan gaya bahasanya nggak sama. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman sapa Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah ila akhirih. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, laisa didalah al birra, itu kebaikan. Apa antuwallu, ketika memalingkan siapa kalian, wujuhakum, tubuh-tubuh kalian, kibalal maghribi, ke arah timur, wal maghribi, dan barat. Yang namanya kebajikan bukan sekedar itu, walakinnal birra, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu man orang amanah yang beriman, siapa man billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wal malaikati, dan para malaikat, wal kitabi, dan Al-Quran, wan nabiyyina, dan para nabi. Apa bedanya nabi sama rasul itu? Nabi itu statusnya, rasul itu ya kepangkatannya. Jadi fungsionalnya itu pada rasul, tetapi jabatannya itu sebagai nabi. Wan nabiyyina, dan para nabi. Wa ata, dan memberikan siapa man al-mala, harta, ala hubbihi, kepada yang dikasihinya, atau ala hubbihi, yang disukainya. Jadi memberikan harta yang dia masih sukai, atau memberikan harta kepada orang yang dia sukai. Kecenderungannya bisa dua-duanya. Orang itu kalau sudah suka gampang ngasih nggak? Kayaknya nggak ada yang jatuh cintanya, tuh belum pada balik. Orang itu kalau udah suka pasti loman. Nah, cinta orang itu akan lebih sempurna ketika dia memberikan kepada orang yang dia cintai sesuatu yang dia sukai. Nah, dia memberikan kepada orang yang dia cintai sesuatu yang dia cintai.
Ada orang itu mencintai seseorang, memberikan sesuatu kepada orang yang dia cintai, tetapi sesuatu yang dia tidak cintai. Maka sebisa mungkin dalam hal perkawinan itu, mahar itu harus sesuatu yang berharga, mal. Jadi kintoron kontoroh dalam bahasa Al-Qur'an begitu. Mahar itu harus sesuatu yang apa? Banyak dan bernilai. Mal itu sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai itu menurut Imam Abu Hanifah itu sesuatu yang kalau dicuri orang itu akan terkena had. Jadi HP ini kira-kira kalau kamu colong min fi wairi khirzi mislihi, itu kira-kira kamu kena potong tangan nggak? Dilihat dulu harganya berapa ini. Jadi mahar itu tidak boleh kurang dari 10 dirham. Menurut siapa? Imam Abu Hanifah. Itu minimal sesuatu yang bernilai itu segitu. Jadi kalau ada mahar 100.000 itu nggak sah. Maharnya belum gugur. Itu mahar muajjal. Harus ada yang muajjal pakai hamzah. Nah, wa atal mala ala hubbihi pengertiannya itu memberikan kepada yang dia sukai atau memberikan sesuatu yang dia sukai. Dua-duanya oleh mufasir dibenarkan. Maknanya begitu. Zawil qurba kepada orang-orang yang punya kekerabatan, memberikan saudara itu pahalanya 2 kali lipat dari memberikan kepada orang lain. Dah. Wal yatama dan anak-anak yatim. Wal masakina. Nah, yatim itu apa sih? Jadi kalau ada orang meninggal, yang meninggal itu ibunya, yatim nggak? Dalam bahasa fikih yatim apa nggak itu? Yang meninggal ibunya bukan bapaknya, yatim. Kita ini kadang-kadang agak sulit di sini. Yatim itu pengertian sosiologis atau pengertian syar'i? Ngerti nggak maksudnya? Kalau dalam usul fikih kan yang namanya kata itu memiliki 2 makna. Ada makna syar'i, ada makna urfi. Bisa jadi dua-dua maknanya itu sama, bisa jadi bertentangan. Kalau yatim dalam bahasa Indonesia secara sosiologis itu orang yang anak yang bapak atau ibunya meninggal, kan itu aja. Kalau dua-dua meninggal jadi yatim piatu. Tetapi kalau kamu ngasih kotak amal di situ atau kamu tulis yatim, maka kira-kira secara fikih orang yang ibunya meninggal dapat jatah nggak dari situ? Karena kalau sudah haknya yatim itu kan muayyan, maknanya harus maknan syar'i. Nah ini yang kadang-kadang menjadi perdebatan, itu sifatnya mengikat atau tidak. Dan ini agak sulit karena di masjid saya yang paling banyak isinya itu adalah kotak yatim. Jadi kotak masjid itu dalam setiap minggu itu mungkin isinya 500, mentok 1 juta. Yatim itu seminggu bisa 2,5 juta. Dan sekarang ini kan ketua takmirnya saya. Duitnya masjid itu 13 juta. Duitnya yatim itu 120 juta. Sehingga saya tuh agak bingung. Ini yatim kan khusus, spesifik. Boleh nggak dikasih orang lain? Nggak bisa. Maka sekarang saya buat agak fleksibel aja. Yatim, kotaknya itu yatim dan duafa. Nah, kalau sudah duafa, saya bisa masuk gitu. Tergantung tanggal tua atau tanggal muda.
Nah kalau sudah duafa kan lumayan, itu agak fleksibel. Tapi kalau sudah bunyinya yatim, Al-Quran itu sudah berapa kali tuh mewanti-wanti jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Sampai ayat tentang poligami itu kaitannya dengan anak yatim, bukan dengan wanita cantik loh. Ingat-ingat, itu dengan sabab nuzulnya itu terkait dengan anak yatim. Saking hati-hatinya. Nah sekarang sudah agak lumayan fleksibel. Karena ada di kampung saya itu orang yang bapak ibunya masih hidup, tetapi dia lebih kere dari anak yatim. Ya, karena yang menanggung itu kan banyak. Bapaknya itu termasuk juga beban. Jadi ayahnya dan ibunya hidup itu malah nambah beban anaknya. Karena mau nggak mau yang nyari duit salah satunya juga anaknya. Dah. Wal masakina, dan orang-orang masakin, miskin. Siapa orang miskin itu? Jadi jangan kamu kira definisi miskin itu sesuatu yang mujma' alaih, disepakati oleh ulama. Ulama itu bahas tentang miskin itu luar biasa. Nah, yang dimaksud miskin di sini kalau dalam bahasa kita sehari-hari, orang yang punya pekerjaan tetap tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan dia. Nah, kebutuhan manusia itu standarnya berubah-ubah atau tidak? Itemnya dia berubah-ubah berdasarkan kondisi masyarakat sekarang. Maka item pulsa itu masuk bagian dari kebutuhan pokok yang harus negara berikan kepada fakir miskin. Bidik misi itu ada nggak itemnya beli pulsa? Harus ada, karena itu adalah kebutuhan saat ini. Maka kalau kamu baca tuntutan buruh untuk merumuskan gaji pokok atau standar hidup standar hidup minimal, itu uang pulsa masuk. Nonton di bioskop itu diusahakan masuk juga. Jadi ibu-ibu juga begitu, standar bla 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 bla. Karena ini terkait dengan nafkah juga nanti. Jadi paling susah saya itu kalau sudah jadi mediator masalah harta gunung gini. Kalau dalam mazhab kita, istri itu diberi apa aja sih? Nafkah istri itu apa saja? Ini sudah jadi istri? Atau pengen jadi istri? Itu banyak itu. Lauk pauk dan sebagainya. Kosmetik, terus alat masak. Itu kan sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, kira-kira konsep nafkah dalam Syafi'i yang dirinci sedemikian rupa itu bisa berkembang atau tidak dengan perkembangan sekarang, sehingga nanti tugas kamu itu bikin fikih nafkah milenial. Wah, panduan buku saku untuk para calon istri zaman now. Jadi yang nulis itu anak-anak Mahat Ali, Sunan Ampel ini. Luar biasa kan? Jadi kajian fikihnya kontemporer. Meskipun orangnya orang lawas gitu. Wabnas sabili, dan ibnus sabil. Al-musafir safara ta'atin awid doifi. Jadi orang yang dalam perjalanan yang sifatnya itu mubah, tidak maksiat. Wasailina, dan orang-orang yang meminta. Wafir riqabi, dan budak. Wa aqama, dan menegakkan siapa man as-sholata sholat. Wa ata, dan memberikan siapa man az-zakata zakat. Wal mufuna, dan orang-orang yang memenuhi bi ahdihim, terhadap janji-janji mereka. Idza ahadu, apabila mereka berjanji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu.
Jadi al-wafa 'alal ahdi dalam sejarah kita itu kita bisa mendapatkan orang-orang yang betul-betul apa? Sahabat Rasulullah yang betul-betul memegang janjinya. Meskipun itu terkait dengan nyawanya dia. Kita kan pernah dengar sebuah hadis di mana ada orang yang menjadi kafil, menanggung, saya nanggung ini orang ini sebagai pembunuh karena dia mungkin ya karena kafilnya itu dia bertanggung jawab meskipun dia minta tenggat waktu, dia datang gitu. Atau seorang wanita yang datang kepada Rasulullah dan mengaku bahwa dia telah berzina, oleh Rasulullah disuruh pulang dulu sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan datang nggak? Datang. Padahal itu kan setor nyawa kan gitu. Kalau orang sekarang ya kabur sudah. Jadi, nah di dalam hukum kita ini seharusnya ada sistem-sistem yang hukum itu tidak harus bersifat mengikat keseluruhan. Kalau dalam bahasa kita ini, sistem peradilan kita itu bebas saja. Contoh, saya mau diadili memakai mazhab Syafi'i, itu boleh nggak? Datang kepada hakim atau sifatnya tahkim saja? Tidak datang ke peradilan, tetapi datang kepada yang lainnya untuk minta keadilan. Itu boleh saja. Dalam sistem hukum kita bisa begitu. Nggak harus negara yang ikut serta keseluruhan. Sudah negara ikut serta keseluruhan terus bayar lagi. Itu program saya kalau nanti saya jadi menteri kehakiman begitu. Jadi orang itu meminta keadilan nggak harus lewat jalur litigasi, tetapi non litigasi nggak apa-apa. Jadi misalnya ada orang yang merasa dia punya dosa dan dia berzina, lalu dia datang kepada kiai atau kepada orang yang diberi wewenang untuk itu, untuk mentahkim dia, menjatuhkan apa? Sanksi, silakan saya dirajam, saya mati, karena itu pilihan dia. Kira-kira itu sesuai dengan hak asasi dia nggak? Orang lain boleh ikut campur? Enggak. Mungkin dalam kacamata dia, dengan saya dirajam seperti ini, maka dosa saya di akhirat sudah nggak ada urusannya, selesai. Bagus niatnya, bagus. Merugikan orang lain? Enggak. Yang penting jangan disuting aja. Itu yang agak menyeramkan kan di situ. Itu pilihan pribadi dia. Ya, semakin modern suatu negara harusnya memberikan fleksibilitas di dalam warganya mencari keadilan. Enak nggak kalau begitu? Enak. Jadi seperti itu. Wal mufuna bi'adihim idza ahadu. Nah, kita dalam hal ini kan bagian dari keimanan. Secara ajarannya oke, tetapi aplikasinya itu perlu ke budaya hukum yang bagus. Nah, budaya hukum di kita itu bagus atau rendah? Siyadatul hukmi, jadi supremasi hukum itu berjalan atau tidak? Nggak berjalan. Jadi orang yang hebat-hebat itu agak sulit tersentuh hukum dibanding kita-kita ini yang orang-orang rendahan. Dan itu ya berlaku dalam semua lini. Wassobirina, dan orang-orang yang bersabar fil ba'sa'i, di dalam kesulitan, wadh-dharra'i, dan bahaya. Jadi fil ba'sa itu fil amwal, terkaitannya dengan harta, fakir itu ba'sa. Wadh-dharra'i fil anfusi kal marad, wadh-dharra'i, dan bahaya yang ada di dalam tubuhnya. Was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i. Wahinal ba'si, dan ketika peperangan, ketika menghadapi musuh. Nah, kalau tingkat ini orang Indonesia relatif lebih baik. Sabar, apalagi neriman, itu negara kita itu juara. Makanya negara kita itu kalau ada olimpiade, yang dapat emas itu biasanya apa? Angkat beban, karena sudah biasa menanggung beban hidup.
Tapi olahraga yang membutuhkan kerja tim yang luar biasa, sepak bola itu wes ampun-ampun. Wahinal ba'si. Coba negara mana yang sampai sekarang masih hidup dan memiliki ketahanan untuk hidup sebagai negara melebihi Palestina? Ada tak negara yang sengsaranya itu seperti Palestina? Atau sengsaranya seperti orang-orang Rohingya di Myanmar? Gak ada di dunia ini yang kayak gitu sengsaranya, gak ada. Listrik susah, tapi kamu lihat orang Palestina gemuk-gemuk atau kurus-kurus, sehat-sehat gitu. Itu seandainya orang Amerika, orang Jepang yang begitu, itu saya yakin 10 hari udah bunuh diri mereka. Santri-santri itu kan luar biasa. Makannya tahu tempe tiap hari, tidur beralaskan koran, beratapkan langit kan. Tapi tetap hidup sehat-sehat gitu. Ketawa juga cekikikan. Karena apa? Daya tahan hidupnya luar biasa. Fil ba'sa iwad dhar wa hinal bas. Di dalam peperangan, dan itu yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah pemimpin-pemimpin negeri kita karena punya masyarakat yang sabar, yang neriman, yang baik-baik kayak kamu ini, baik-baik. Nah, saya yakin kalau anak UI ditaruh di UIN, di mabna kamu itu seminggu mungkin udah meriang semuanya. Tapi kamu nambah-nambah kan gitu. Selesai jadi santri, daftar jadi musrik gitu. Saking senengnya di dalam kesengsaraan. Karena itu bagian dari ria tuh. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ulaika mereka itulah alladzina orang-orang shadaqu yang benar-benar iman, sapa alladzina. Wa ulaika dan mereka itulah humnya mereka itu al muttaquna, orang-orang yang bertakwa. Qad aflahal mu'minun, qad sungguh aflaha beruntung siapa al mu'minuna, orang-orang yang beriman. Suatu saat sahabat itu melihat Rasulullah sepertinya kena meriang. Nggak tahu kenapa sahabat itu kok langsung mengatakan, ya Rasulullah, qad asobaka marad. Ya Rasul, kamu lagi sakit ya gitu. Kata Rasulullah, kamu kok tahu gitu. Tetapi Rasulullah SAW tidak ada satupun rasa sakit yang menimpa seorang mukmin kecuali Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dengan sakit itu dosa-dosa dan kesalahannya. Maka kamu kan sudah saking nggak ada kesalahannya yang Allah hilangkan itu sampai dicicil, nanti kalau bikin dosa itu sudah diampuni. Mudah-mudahan begitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda sahabat Nabi, al imanu utawi iman itu bid'un 7 wasituna dan 60 apa nih su'batan cabangnya. Wal haya'u lan utawi iman itu su'batun satu bagian, satu cabang minal imani dari iman. Ini sudah hafal kamu, sudah hatam kan kitabnya. Babul muslimul kamil, al muslimul kamil khub wal bughdu fillahi minal iman. Al muslimul kamil, muslim yang sempurna, wal hubbu dan cinta, wal bughdu dan benci, fillahi karena Allah, itu minal imani termasuk bagian dari iman. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al muslimu utawi orang muslim itu man orang, salima yang selamat siapa al muslimuna orang-orang muslim yang lain, min lisanihi dari lisannya, wa yadihi dan tangannya, wal muhajirun utawi orang yang hijrah itu man orang hajaro yang meninggalkan,
siapa man ma segala sesuatu naha yang telah melarang sapa Allah anhu darinya. Jadi orang muslim itu orang yang senantiasa mampu menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Itu hakikatnya orang muslim. Jadi dulu itu ada orang Prancis namanya Roger Gerodi, atau bahasa tulisan Latinnya begitu. Tapi orang Prancis kan agak-agak sengau bacanya gimana, saya nggak paham. Jadi tulisannya Roger Garuidi. Jadi dia itu tentara ditugaskan di Libya kalau saya nggak salah. Lalu udah ditangkap dan ditawan. Bertahun-tahun dia jadi tawanan. Tapi bertahun-tahun itu juga dia tidak diberlakukan dengan buruk. Artinya dia dihormati. Karena tawanan itu di dalam Al-Quran suatu orang yang harus dihormati. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatimau wa asira. Tawanan. Sampai dia tuh bingung, saya kan tawanan perang musuh lagi, tapi saya diperlakukan dengan baik, hak-hak dasar hidup dia dipenuhi. Dia nanya, kenapa kamu kok tidak pernah menyiksa saya? Dia malah bingung, dia minta disiksa atau gimana, wallahu a'lam. Apa jawaban orang-orang yang menawannya? Kamu itu tawanan itu harus dihormati. Seandainya kami dari awal sudah niat membunuh, ya kami akan bunuh. Tetapi ketika kami jadikan engkau tawanan, ya hukum tentang tawanan harus dipenuhi. Dan dari situ dia masuk Islam. Jadi dan nulis banyak buku tentang Islam. Nah, jadi nggak gampang-gampang menyakitin orang. Nyakitin orang terus ada haknya. Jadi wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haq. Nah, taqtulun nafsa ini, membunuh jiwa ini. Ingat kata yang di situ tuh an-nafas. Nafas itu bukan jasad. Ya. Yang kita tidak boleh bunuh itu adalah an-nafas, bukan jasad. Artinya apa? Yang harus kita jaga dan kita pelihara dengan baik bukan standar kehidupan jasad dia saja, tetapi aspek psikologis orang itu juga harus betul-betul dijaga. Maka kalau ada istilah karakter assassination, apa itu? Pernah dengar istilah itu? Karakter assassination, pembunuhan karakter. Itu yang dibunuh apanya? Psikologisnya atau fisiknya? Yang dibunuh itu psikisnya. Jadi bagaimana orang itu dikerdilkan, dinegasikan dalam kehidupan dia, dipinggirkan, tidak diakui, tidak ada recognition sama sekali, itu nggak boleh. Jadi al-'ird, harga diri itu sesuatu yang harus dijaga. Betul, jangan suka membuli orang, ngata-ngatain orang, membunuh karakter orang, tidak boleh. Maka saya nggak suka kalau ada orang yang berteriak dengan lapang lalu mencaci-caci siapapun itu, mencaci pejabat, mencaci kepala negara, mencaci presiden. Itu boleh nggak begitu? Nggak ada ajarannya begitu dalam agama kita. Kalau ada orang salah, datengin, nasihati. Itu sudah dilaksanakan, selesai sudah. Begitu. Nah, kamu nanti jadi mahasiswa yang ahli demo yang syar'i itu begitu. Kamu buat surat keinginan untuk audiensi, ketemu, kamu sampaikan unek-unek kamu langsung di depan orangnya. Dah, selesai. Kewajiban saya untuk sudah selesai. Lalu jangan melakukan agitasi lalu membawa nama agama. Belum tentu juga dia benar juga. Itu orientasinya pasti politik kekuasaan, bukan khidmat kepada kemanusiaan. Nah, ingat-ingat tuh ya. Maka saya itu nggak pernah demo, saya itu. Ikut demo pernah gitu. Tapi ikut aja, pengen tahu demo gimana sih gitu. Karena saya kan mahasiswa tahun 98. Ya kan?
Mahasiswa tahun 98 itu ngelihat tahunnya saja udah kayak aktivis kan gitu. Orang masuk 98, aktivis ini gitu. Karena zaman itu mahasiswa lebih banyak turun ke jalan ketimbang kuliah. Zamannya. Tapi coba lihat dengkot demo yang dulu turun ke jalan ketika dia berganti menjadi pemimpin, kira-kira sama nggak sama yang di demo? Sama aja. Sama aja, nggak ada bedanya, la farqo bainahuma gitu. Is persis kayak yang di demo. Anti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Zaman Pak Harto itu kan dulu Pak Harto anaknya jadi menteri kan gitu. Sekarang ada tokoh reformasi atau yang mengaku reformis, tetapi ya semua anak keturunan mantunya jadi pejabat semua. Ya kan sama aja sama Pak Harto. Satu guru lah itu. Tapi beda wujud. Secara etis nggak bagus. Secara hukum dia nggak melanggar. Tapi etis ketika dia dulu berteriak-teriak seperti itu dan sekarang kenyataannya seperti itu, apa nggak malu? Jadi begitu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ingat-ingat tuh. Ini jadi prinsip. Jangan cuma jadi ngaji doang gitu. Prinsip. Jangan ngata-ngatain orang jelek. Jangan. Sampai menyakiti. Ghibah itu dilarang. Padahal ghibah itu benar atau salah? Bener kan? Pak Izzuddin itu loh. Oh itu suka terlambat kalau ngaji. Itu benar atau salah? Benar, tadi saya datang terlambat. Tapi kamu ngomong sesuatu yang benar dalam diri saya, tapi itu saya tidak suka. Itu sudah dosa. Sama seperti kamu makan bangkai saya. Ya. Padahal ghibah itu yang diomongin benar. Itu masih nggak boleh. Bukan buhtan, bukan fitnah, itu fakta. Tapi fakta itu sesuatu yang tidak perlu diomongkan dan tidak butuh untuk diomongkan, ya nggak usah. Al muslimu man salimal muslimu na min yadi min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara. Orang yang hijrah itu orang yang mampu menjauhi perintah-perintah Allah. Jadi ini aspeknya psikis atau fisik. Menjauhi yang dilarang oleh Allah itu ya bisa dua-duanya, tetapi tidak bisa sekarang kan sudah hijrah itu kadang-kadang saya dengar kata hijrah itu agak berat. Sudah hijrah kemana gitu ya. Hijrah itu dulu fisik, ngerti kan? Tapi oleh Rasulullah hijrah itu bukan fisik sebagaimana hijrah Rasul, tetapi hijrah itu adalah al-hajru min manhiyatillah, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Babun minal islami it'amu ta'am wa ahibba liyahika minal iman. Wa anhu, dan dari Abdullah bin Umar Aidon juga, anna rajulan, sesungguhnya seseorang, sa'ala bertanya siapa rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun, manakah dari Islam yang lebih baik? Jadi kebaikan Islam itu pada sisi apanya? Qala, menjawab siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imu, kamu memberikan at-ta'ama, makanan, wa taqra'u, dan membaca siapa kamu as-salama, salam, alaman, kepada orang, arafta, yang kamu kenal, waman, dan orang lam ta'rif, yang kamu tidak kenal. Jadi bahasanya arafa ya'rifu. Jadi ma'rifat itu beda dengan ilmu. Jadi illa li inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila li ta'arafu. Apa sih ta'aruf itu? Ta'aruf itu beda dengan tahu gitu. Jadi ta'aruf itu mengerti qimah, nilai.
mengerti kelebihannya, mengerti aspek-aspek positif. Jadi ta'aruf tuh di situ. Jadi kalau kamu itu pengen deket sama orang, bergaul dengan orang, yang harus dilihat kebaikan atau keburukannya? Hah? Yang dilihat kebaikannya atau keburukannya? Kebaikannya, jangan keburukannya. Itu teman yang bagus, teman yang sudah ngerti keburukan temannya, tapi dia masih bergaul karena melihat kebaikannya. Saya orang yang senang bergaul dengan siapapun. Di dalam banyak komunitas, karena saya ini punya komunitas yang banyak, komunitas burung berkicau masuk di situ. Komunitas burung berkicau itu ya orang-orang yang suka miara dan lomba burung. Saya masuk di situ. Yang kadang-kadang kalau ngadain lomba bulan puasa gitu, bulan puasa ngadain lomba itu, sambil nunggu buka puasa. Ngomongnya ke saya begitu, saya ikut lomba nunggu buka puasa Gus itu. Tapi sambil rokokan, gitu. Itu rokokan. Ini kan bukan buka puasa ini. Tapi begitu itu, kita jauhi atau kita deketin? Deketin lah. Dia punya sisi-sisi kebaikan. Orang-orang yang dalam kacamata zahir kita itu buruk, kadang-kadang dia itu punya sisi kebaikan yang nggak kita temukan dari orang-orang yang kita tahu dia orang baik. Apa itu? Kesetiakawanan. Jadi kalau curhat sama orang yang begitu, yang tato-tatoan gitu, sinten orangnya Gus, tak tempelingi orangnya. Oh, langsung begitu, punya sisi itu kesetiakawanan yang luar biasa. Jadi temanmu seperti apa dibelain. Ta'aruf. Karena Rasulullah juga bergaul dengan banyak spektrum pergaulan masyarakat. Apakah kamu kira ini Rasulullah itu teman sahabat-sahabat itu orang-orang yang khusyuk semuanya? Seperti wajah-wajah kalian ini. Kan khusyuk-khusyuk. Ada sahabat-sahabat Rasulullah itu yang meskipun sudah jadi sahabat Nabi, tapi masih minum khamr. Ada nggak? Ada. Meskipun jadi sahabat Nabi, tapi masih kadang-kadang pernah khilaf nyium perempuan. Ada. Dalam hadisnya ada nggak? Ada. Tapi masih sahabat Rasul. Jadi ya begitu, ta'aruf. Dari situ nanti Rasulullah bisa hadir mewarnai masyarakat secara global. Ya pelan-pelan memang, namanya juga dakwah gitu. Jadi jangan semua orang alim itu bikin pesantren. Nah, ini saya wanti-wanti ini ya. Jangan semua orang alim itu sibuk membuat pesantren. Karena banyak orang-orang yang butuh kamu didik, tanpa kamu harus terganggu untuk ngurus santri kamu yang ada di pesantren. Kalau sudah punya pesantren, ya pasti khidmat kamu itu habis untuk pesantren. Lalu yang punya kekosongan waktu dan kekoberan hati untuk menyapa orang-orang yang ada di jalan-jalan, di diskotik, di terminal-terminal, itu siapa? Tidak tersentuh mereka. Jadi gitu ya. Jadi ada kiai bagian dalam, ada kiai bagian luar. Nah, saya yang di bagian dalam. Kan ngajar di dalam, kamu bagian keluar, gitu ya. Jadi orang-orang yang di terminal-terminal yang mereka butuh untuk kita sapa. Saya gak kaget juga, temennya Gusmus itu di Facebooknya itu gak semuanya. Kadang-kadang dia udah tahu berteman sama Gusmus, masih kober-kobernya masang status di Facebook cewek cakep agak-agak panjang. Itu kan bahasanya agak kurang ajar. Ini kan mesti dilihat Gusmus. Dia bersahabat sama Gusmus itu. Ya, perlu disapa dikit-dikit. Yang penting jangan ikut-ikutan. Terutama perempuan. Kita kurang dai-dai perempuan.
Dari laki-laki kakean, dari perempuan. Orang nakal banyak laki-laki atau perempuan? Kamu pernah survei? Orang nakal itu banyak laki-laki atau perempuan? Yang saya heran itu, yang dakwah di lokalisasi itu kok Gus Miftah gitu. Yang Miftahnya kemana? Gus Miftah laki atau perempuan? Laki-laki. Ketika beliau harus ke lokalisasi ngeliat perempuan yang pakai celana yang pendek-pendek itu kira-kira gimana? Saya kok nggak yakin beliau itu wali yang nafsunya hilang. Sirinya ada lah, dikit-dikit itu agak nderdek itu. Yang perempuan kemana? Gitu. Harusnya perempuan. Kalau kamu dakwah di depan perempuan yang seperti itu lalu ngelihat pahanya, dosa nggak? Ya dimaaful lah dikit-dikit lah. Tapi kalau laki-laki gimana kamu? Ya perempuan, harusnya ke situ tuh perempuan. Itu tut'imut ta'am termasuk. Jadi ada hadis di mana hadis itu Rasulullah SAW protes. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maridtu. Falimadza lam tu'iduni. Jadi, saya dulu sakit. Kenapa kamu kok nggak nyenguk saya? Orang-orang kaifa maridta wa anta rabbul alamin. Bagaimana engkau sakit padahal engkau itu Tuhan semesta alam? Apa jawaban Rasulullah? Maridu fulan. Si fulan sakit, kamu kok nggak jenguk? Padahal kamu tahu di situ ada saya. Lalu Allah SWT ju'tu, saya lapar. Kenapa kamu nggak ngasih makan saya? Kaifa ju'ta wa anta rabbul alamin. Bagaimana engkau lapar ya Allah padahal engkau Tuhan semesta alam? Ja'a, ini sakit, ini kelaparan kamu, tidak memberi makan padahal kamu tahu di situ ada saya. Itu ada hadis begitu. Kamu cari hadisnya. Ini bukan hadis maudhu loh ya. Ini hadis beneran. Kalau nggak demikian saya. Wa taqra'u, dan mengucapkan siapa kamu assalamu salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Intinya apa? Berusahalah untuk akrab dengan orang sebanyak mungkin, meskipun itu dengan hanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Jadi ini penting. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, la yu'minu tidak sempurna beriman siapa ahadukum salah satu kalian hatta sehingga yuhibba mencintai siapa ahadukum li akhihi kepada saudaranya ma sebagaimana yuhibbu dia mencintai li nafsihi untuk dirinya sendiri. Dan para sahabat Rasul sudah melaksanakan ini melampaui hadis ini. Jadi tidak hanya ma yuhibbu, tetapi fauqa ma yuhibbu li nafsi. Di atas dia mencintai dirinya sendiri, bukan sama, tapi sudah di atas. Dalam beberapa perangan itu banyak orang yang terluka lalu kehausan. Para perempuan-perempuan yang membawa air untuk diberikan minum, jangan saya, itu kayaknya lebih butuh. Dia ke sana, kata yang sana, dia lebih butuh. Kata yang situ, jangan saya, sana lebih butuh. Apalagi ketika sahabat Muhajirin datang ke sahabat-sahabat Ansor, itu saya punya pekarangan segitu nih, separuh buat kamu. Saya punya istri 4, 1 buat kamu. Tapi itu terjadi atau tidak? Terjadi apa enggak sahabat yang membagikan istrinya ke orang lain? Terjadi apa enggak? Enggak, itu kamu jangan ya, enggak begitu amat sebenarnya. Nanti itu pacar saya kamu ambilnya nggak apa PPN gitu. Jangan. Itu istri saya kamu ambil nggak apa ngawur aja. Manusia kok men.
Itu gambaran bagaimana para sahabat sampai segitu. Tetapi begini, sahabat-sahabat muhajirin yang ditawari itu menolak atau menerima? Menolak, nggak mau, nggak. Sebagai mereka sudah berikan kami saja pasar untuk berdagang. Karena mereka itu kan orang-orang pedagang, nggak butuh banyak. Yang terpenting itu ya hasrat niaganya masih ketemu. Fauqama yuhibbu linafsihi. Tetapi ini tidak bisa masuk kepada hal-hal yang sifatnya ubudiyah. Karena ada kaidah al-itharu 'alal ghair fil ibadati makruhun, mengutamakan orang lain dalam aspek ibadah itu dibenci. Ini untuk hal yang sifatnya duniawi. Hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau soft depan, ya kamu jangan sok kamu kayaknya lebih butuh pahala. Saya udah kebanyakan pahala gitu. Ini jauh dijotos orang begini. Nggak boleh kalau gitu. Babu hubbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal iman. Babun ay hadza babun hubbu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam itu minal iman. Bab cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal imani termasuk iman. Wan anhu dan dari sahabat Anas ibnu Malik, Aidon juga radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya Anas ibnu Malik qala berkata siapa Anas ibnu Malik qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu tidak iman siapa ahadukum salah satu kalian hatta sehingga akuna ada siapa aku itu ahabba lebih dicintai ilahi baginya min walidihi dari ayahnya wa waladihi dan anaknya wan nasi dan manusia ajmain semuanya. Standar iman itu. Iman kita nggak sempurna kalau kita tidak menjadikan Rasul itu sesuatu yang lebih kita cintai dari orang tua kita, anak kita, manusia semuanya. Nah, jadi ada sahabat perempuan ketika perang Uhud itu mendapatkan kabar bahwa Rasulullah SAW wafat. Ketika dia itu yang membuat dia sedih. Ketimbang dua anaknya yang harus wafat, dia nggak pikirin. Anak saya meninggal nggak apa-apa gitu. Dua-duanya dikabari putranya itu meninggal, nggak apa-apa. Rasulullah gimana? Anak kamu dua lo meninggal nggak apa-apa. Yang Rasulullah bagaimana? Rasulullah bagaimana? Maka kecintaan kita kepada Rasulullah ini menjadi tolak ukur iman kita. Ya bagaimana dalam kondisi sekarang ini, ya bagaimana kita senantiasa meneladani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada salah seorang sahabat ketika suatu saat dia itu menemani Rasulullah menyiapkan semua peralatan wudhu Rasulullah, air dan sebagainya. Karena Rasulullah melihat sahabat itu sedemikian khidmat kepada Rasul, ditanya oleh Rasulullah, Is'al, kamu minta apa aja kamu minta. Apa kata sahabat itu? As'alu murafaqataka fil jannah. As'alu murafaqataka fil jannah. Saya hanya minta ya Rasulullah bisa tetap menemanimu di surga. Gitu aja. Yang lain apa jawaban sahabat tadi? Enggak, saya enggak butuh yang lain. Saya cuma butuh itu aja. Jadi cuma minta bisa tetap melayani Rasul di surga, menjadi rafiqah. Apa jawaban Rasul? Fa'inni bikasrotis sujud. Fa'inni bikasrotis sujud. Kamu tolong saya untuk bisa merealisasikan keinginan kamu dengan memperbanyak sujud. Jadi kalau kita ini ingin menemani Rasulullah, ya banyak-banyak sujud. Ada sebuah hadis, tidak hanya manusia yang ingin mendampingi Rasulullah karena cintanya.
Suatu saat Rasulullah SAW itu diberi hadiah mimbar oleh perempuan. Yang perempuan itu berprofesi sebagai an-najjar, tukang kayu. Dibikin mimbar yang baru, sehingga pohon kurma di mana Rasulullah SAW biasa bersandar dan memegang ketika khutbah itu nggak dipakai lagi. Tetapi di tengah-tengah khutbah, banyak para sahabat itu mendengar tangisan anak kecil yang meraung-raung. Suara siapa itu? Itu ternyata suara pohon kurma tadi itu, yang merasa rugi karena tangan Rasulullah sudah tidak menyentuhnya lagi. Nah kita ini, maka saya itu ketika umroh, alhamdulillah saya umroh gratis dari orang tua. Jadi diem-diem ibu saya tuh ngajak umroh, Jud, mau umroh nggak? Ya mau lah Bu, tapi saya nggak punya duit, gue bayarin katanya. Ibu saya kan orang Betawi, gue bayarin katanya. Wah, alhamdulillah, berangkat ya. Maka itu kesempatan yang luar biasa. Makanya ketika saya di Mekah, di Madinah itu, yang namanya jalan di kedua kota itu mesti saya nikmati betul. Jangan-jangan saya ini berjalan di atas Rasulullah SAW dulu pernah menjejakkan kaki di sini. Makanya saya jalan keluyuran terus. Mudah-mudahan ada yang nepai kidam Rasulullah SAW. Ketika di Raudhah juga begitu, luar biasa. Karena kita nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Ada yang pernah ketemu mimpi? Dalam mimpi? Kamu ketemu mimpi ketemu rektor aja susah gitu lagi. Mimpi ketemu Rasulullah. Babu halawatil iman. Bab manisnya iman. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun, 3 orang atau tiga hal. Man barang siapa kunna, ada siapa 3 tadi itu, fihi di dalam nyaman, wajada maka menemukan siapa man tadi itu halawatal imani, manisnya iman. Ayakuna hendaknya ada siapa Allah wa rasuluhu dan rasulnya Allah itu ahabba lebih dicintai ilahi baginya, mimma dari sesuatu siwahuma selain Allah dan rasulnya. Wa ayyuhibba dan hendaknya mencintai siapa man almar'a seseorang, la yuhibbu tidak mencintai siapa man hu ing almar'u illa kecuali lillahi karena Allah. Ingat tuh, kamu cinta kepada seseorang itu karena Allah. Ini agak berat. Kalau sudah bukan karena Allah berarti tidak melihat fisik. Nah, perempuan bisa nih. Bisa, laki-laki susah. Maka di dalam hal cinta, perempuan itu lebih gampang masuk surga ketimbang laki-laki. Terkait dengan cinta loh, maka manfaatkan cinta yang ada dalam hati kamu itu betul-betul. Karena laki-laki itu kadang-kadang mencintai orang itu tidak ngaca gitu. Ya, ini ada orang yang biasa-biasa mencintai lalu dia cinta bela, kira-kira bisa apa enggak? Ya agak susah gitu. Tetapi untungnya perempuan itu tidak begitu memikirkan fisik ya ketimbang laki-laki. Betul atau enggak? Betul ini ya. Kalau perempuan itu yang penting budi pekertinya baik ya. Kalau laki-laki itu kadang-kadang lebih mementingkan budi pekerti ketimbang budi pekerti. Mencintai seseorang, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ya agak sulit. Jadi saya itu pernah dipanggil guru saya untuk dinikahkan sama seorang perempuan, hafizah, afifah. Jadi hafizah, afifah, abidah. Dan zakiyah, pinter. Kalau nggak pinter nggak hafal Quran dia. Tapi ada satu yang saya nggak bisa itu.
Kenapa? Ya kurang satu aja sebenarnya. Putih. Putihnya ini yang ada. Jadi, nah itu yang saya kayaknya belum melihat dari beliau itu ya. Jadi kalau jadi hafidhonya iya kelihatan kan dari jalannya itu hafidho kelihatan. Tapi putihnya nih ya, saya tuh pengen yang putih aja, putih dikit ya saya mau gitu. Begitu karena Allah itu agak susah itu kan. Ya mesti karena ya itu. Jadi kalau bisa ya jangan sekedar karena Allah ya gitu, karena yang lainnya juga. Tapi kalau perempuan, wah, kalau kamu dihadapkan laki-laki yang hafid, yang abid, yang zaki, mau nggak kira-kira? Mau apa nggak? Meskipun hitam, kamu mesti semangat, apalah hitam. Yang penting hafal Quran, pinter, ireng-ireng jadi nggak apa-apa gitu. Wa ayyakroha, dan membenci siapa? Man. Ayyauda, untuk kembali fil kufri, di dalam kekafiran. Kama, sebagaimana yakrohu, dia benci ayyuk zafa, untuk dilempar finari, di dalam api. Babu bayatihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Bab bayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Jadi Rasulullah itu bayatnya banyak. Jadi kalau ketemu orang itu dibayat. Bisa Rasulullah membayat orang lain, atau orang lain itu membayat Rasulullah, tergantung. Dalam sebuah ayat Rasulullah itu bayatnya di mana itu? Di bawah pohon. Jadi pohon itu menjadi simbol keimanan yang bagus. Jadi kasajaratin thayyibatin asluha fil ardi wa faruha sama. Itu kalimat thayyibah. Pohon. Wattini wazzaitun, itu pohon juga. Nabi-nabi itu diangkat jadi nabi di bawah pohon. Sidratul muntahanya Allah Subhanahu wa taala. Sidroh apa sih? Sidroh, ngerti sidroh nggak? Apa sidroh itu secara bahasa artinya? Daun sadr itu sidr. Daun apa? Ya sidroh itu daun. Jadi singgasana Allah itu ada di daun yang jadi luar biasa itu. Sidratul muntaha itu ya bentuknya, wujudnya secara lugawi sidroh itu daun sidr. Daun sidr. Tapi kalau daun sidr kan kecil-kecil di sini. Sidratul muntahanya Allah itu ya bisa dibayangkan. Lalu ada namanya Sajaratus Sahabi, pohon yang ada di Yordan, yang di situ tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berteduh. Nah Rasulullah itu biasanya baiat di bawah pohon. Ketika baiat Aqobah di bawah pohon. Tapi pohon itu ditebang apa enggak? Jadi pohon itu sebenarnya ada, ditebang pada zaman Umar bin Khattab. Karena takut orang-orang mengkultuskan pohon itu. Tapi kalau saya ketemu Umar ya saya bilang jangan begitu, Sayyidina Umar. Kita kan juga pengen lihat itu kayak gitu. Jangan enak sudah ngelihat terus ditebang lah, kita kan penasaran gitu. Jangan terlalu takut lah. Tapi itu situs yang eman-eman. Jadi banyak hal-hal di Arab Saudi itu yang karena takut takdis itu akhirnya menjadi hilang aspek sejarahnya. Seperti rumah di mana Rasulullah SAW dilahirkan, itu masih ada nggak? Masih, tapi kan sudah dialihfungsikan, digembok. Tulisannya maktabah, tapi itu bukan perpus. Itu untuk supaya orang.
Tapi kan penting nggak begitu tuh? Penting sebenarnya. Saya itu ketika masuk ke Baqi itu kan berapa hektar itu kuburan semuanya, dan nggak ada namanya semuanya kan. Ini kuburannya siapa, nggak tahu. Jadi masuk ke Baqi itu masuk ke, saya mau ziarah ke siapa ini? Cuman di situ saya lihat kerumunan orang banyak. Ternyata itu memang rombongannya orang Syiah, dipimpin ulamanya. Nangis di situ mereka. Itu ternyata makamnya siapa? Fatimah Az-Zahra. Saya ketika tahu ini makamnya Fatimah Az-Zahra, ya Allah, langsung Masya Allah, Fatimah ini. Fatimah itu nama yang luar biasa bagi saya. Satu itu istri Rasulullah, putri Rasulullah. Istri saya juga Fatimah namanya. Jadi melihat makamnya Fatimah itu, ya Allah, putri Rasulullah, istri saya juga Fatimah juga. Orang mulia ini. Tapi makamnya sederhana aja. Ya seharusnya ada karena ketika kita tahu ini makam Rasulullah kan, bayangan orang yang saya yang ngerti sejarah, ini wanita yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kangen bau surga, kemana Rasulullah akan datang? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rindu baunya surga, kemana Rasulullah akan pergi? Ke putrinya, dicium tengkuknya Fatimah itu. Itu kalau Rasulullah kangen bau surga. Jadi saya jadi ingat istri saya juga ini, kalau saya kangen bau surga ya saya cium istri saya. Maknawiyahnya begitu. Jasadnya beda tapi kan namanya Fatimah. Ya kan, ini berarti saya ini sedang berada di sisi makom kuburan orang yang oleh Rasulullah dimansus baunya seperti bau surga. Bukan Aisyah loh ya, bukan Hafsah, bukan siapa lagi, istri Ummu, siapa lagi istri Rasulullah itu? Yang kamu ingat Aisyah aja karena ada lagunya kan. Tapi Fatimah. Dah. Bab an Ubadah ini sampai jam berapa? Setengah 11. Ngabisin satu hadis ini. An Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu. Wa kana, dan ada siapa Ubadah bin Somit itu syahida, menyaksikan siapa Ubadah Badron ing perang Badr. Wahwalan utawi Ubadah ibnu Somit itu ahadun nuqobai, salah satu wakil suku Lailatul Aqobati, pada malam Aqobah. Jadi orang-orang yang menjadi perwakilan suku-suku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu lan, di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isobatun, sekelompok min ashabihi, dari sahabat-sahabat Rasul. Bayi'uni berbayatlah sapa kalian ni ing aku, ala alla tusyriku, agar kalian tidak syirik, siapa kalian, alla tusyriku, agar kalian tidak mensekutukan billahi, kepada Allah, sayan sedikit pun. Wala tasriku, dan jangan mencuri, siapa kalian. Ini contoh baiatnya begitu. Wala taznu, dan jangan berzina, siapa kalian. Seharusnya sumpah jabatan tuh ini, pejabat publik tuh ini harusnya. Kalau ngikutin sunnahnya loh ya, kami membaiat kalian sebagai pemimpin kami, agar kalian yang pertama tidak syirik kepada Allah, jangan nyolongan, jangan korupsi, wala taznu, jangan berzina,
Jangan main-main perempuan atau laki-laki. Wala taqtulu, dan janganlah membunuh siapa kalian auladakum, anak-anak kalian. Wala ta'tu, dan janganlah melakukan siapa kalian bibuhtanin, dengan kebohongan, dengan kedustaan taftaruna, yang membuat-buat siapa kamu hu, kepada buhtan, baina aidikum wa arjulikum, di hadapan diri kalian. Wala ta'su, dan janganlah bermaksiat siapa kamu fi ma'rufin, menentang siapa kalian fi ma'rufin, di dalam kebaikan. Faman, maka barang siapa itu wafa, memenuhi siapa kalian, memenuhi baiat ini, tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak melakukan kedustaan. Kalau sekarang tidak menyebarkan kabar hoax, ya, kabar hoax gitu, itu buhtan, dan itu berbahaya. Anda pernah lihat video nggak yang menjadikan orang-orang di Indonesia dan di seluruh dunia berangkat berbondong-bondong ke negeri Syam, ke Suriah? Itu simple videonya itu. Ada tentara, ada orang pakai seragam tentara Syam, Bashar Assad, nempelingi orang pakai sendal. Orang Arab itu kalau udah mukul pakai sendal, ngelempar pakai sendal, pakai sepatu, itu kehinaan yang luar biasa. Orang tadi ditempelengin, dipendam sampai leher, terus dipukul-pukul pakai sendal. Suruh ngomong apa? Ishadu anna Bashar Assad ilahun. Bersaksilah kalian bahwa Bashar Assad Tuhan. Itu kira-kira nalar ya. Itu bener atau enggak tentara Suriah begitu? Saya kok tidak melihat derajatnya Bashar Assad itu seperti derajatnya Mussolini atau Deng Xiaoping di Cina atau Putin di Rusia. Bashar Assad itu ya nggak selalim itulah, menyuruh tentaranya untuk menyiksa orang agar bersaksi tiada Tuhan selain Bashar Assad. Saya ketika pertama kali mendengar dan melihat video itu marah saya, kurang ajar ini, yang betul-betul orang kafir zalim gitu. Tapi ketika Syekh Said Ramadan Al-Buti dengan fatwa-fatwa beliau menahan masyarakat supaya tidak termakan isu-isu yang liar seperti itu, dan saya sempat agak berantem sama teman saya. Teman saya itu kan ya dulu sama-sama pecinta Syekh Said Ramadan Al-Buti, tapi ketika Syekh Said Ramadan Al-Buti itu mendukung Assad, dalam artian beliau tidak mendukung ada pertumpahan darah, beliau nggak suka. Sedangkan saya husnudzon, sekaliber Said Ramadan Al-Buti, masa pikirannya sempit. Tapi sekarang terbukti negara Islam mana yang melakukan gerakan Arab Spring yang mulus dalam transisi pemerintahannya sampai sekarang. Masih sakit semuanya itu. Libya masih sakit, Suriah masih sakit, Irak masih sakit, Mesir juga sama. Ya begitu. Mereka masih terkoyak-koyak. Sekolah hancur, rumah sakit hancur, peradaban manusia hilang. Untuk perang yang tidak tahu dan tidak jelas akhirnya itu apa? Apa yang dicari? Dan itu kan propaganda negara-negara lain untuk menguasai apa? Minyak di Libya. Seperti itu. Maka kita mudah-mudahan dijagalah negara kita. Faman wafa minkum, barang siapa memenuhi baiat tersebut minkum di antara kalian, fa ajruhu, maka utawi pahalanya itu 'alallahi, atas Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an,
Waman dan barang siapa asoba melakukan min dzalika sebagian tersebut, syai'an sesuatu, zina, membunuh, menyebarkan hoax, fa'uqiba maka dia disiksa di dunia. Fawa maka utawi iqab tadi itu kafaratun merupakan penebus dosa lahu baginya. Waman asoba dan barang siapa melakukan siapa man min dzalika dari hal tersebut, syai'an ing sesuatu, summa satara kemudian menutup siapa man satara menutup hu kepada man siapa Allah, fawa maka utawi iqab itu ilallahi kembali kepada Allah. Insya'a apabila berkehendak siapa Allah, afa memaafkan siapa, menghapus siapa Allah anhu dari man. Wa insya'a barang siapa, wa insya'a dan jika mengendaki siapa Allah aqaba maka menghukum menyiksa siapa Allahu kepada man. Fabaya'na maka membaiat siapa kami hu kepada Rasulullah ala dzalika kepada hal tersebut. Jadi tadi itu syahadat dan sebagainya. Dan yang terpenting di dalam berbuat dosa adalah tarkul mujaharah fis-su'i, meninggalkan terang-terangan di dalam berbuat dosa. Maka anak Mahat Ali itu nggak boleh pacaran terang-terangan, boncengan di kampus, itu mujaharah, nggak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau diem-diem misalnya, ya dosa juga. Jangan dikira diem-diem terus nggak ada, dosa juga. Tapi kemungkinan diampuni oleh Allah besar, karena dia itu menyimpan dosanya, masih ada rasa malu dengan dosanya. Dah, itu cara berbuat dosa yang cara itu supaya kita itu dosanya nggak berlipat-lipat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una